Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Assalatu wassalamu ala rasulina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua BKMT Kecamatan Kaluku, Ibu pengurus beserta seluruh anggota Majelis Taklim yang sempat hadir pada siang hari ini, dan teristimewa kepada adik-adik remaja yang ikut juga bergabung. Biasanya jarang kita temui ada anak-anak remaja yang ikut bergabung bersama ibu-ibu majelis taklim. Tapi alhamdulillah di sini remaja masjid ikut turut serta bergabung dan meramaikan. Alhamdulillah hari ini walaupun kita dalam keadaan puasa, tetapi insya Allah dengan berpuasa lalu kita datang ke majelis ilmu, yakin dan percaya pahalanya jauh lebih di atas dibandingkan ketika kita bermajelis di hari-hari biasa. Biasanya saya lihat teman-teman MPI kalau ada pertemuan selalu ada bosarat di bagian depan. Tapi hari ini saya perhatikan dari tadi tidak muncul-muncul bosaratnya. Salawat salam kita kirimkan atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita kirimkan kepada beliau memudahkan kita dikenali oleh beliau di akhirat kelak. Karena nanti di padang mahsyar ketika manusia berkumpul dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di tempat yang sangat luas, kita bisa bayangkan ada berapa triliun manusia pada hari itu. Lalu nanti ketika kita berkumpul di padang mahsyar, bagaimana Nabi mau mengenali kita? Sementara kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Jangankan Nabi, kita ini hampir selalu ketemu seperti ini. Besok kita ketemu di pasar, belum tentu kita saling kenal bahwa ini kemarin yang hadir di majelis taklim Galung. Lalu Nabi yang 1440 tahun yang lalu wafat, bagaimana mungkin bisa mengenali kita? Sehingga ada sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali nanti umatmu di padang mahsyar?" Ternyata di luar dugaan Nabi mengatakan, "Saya akan mengenali umatku di padang mahsyar itu sama mudahnya atau seperti mudahnya saya mengenali kuda putih di tengah-tengah kuda hitam." Artinya ternyata nampak dari jauh Nabi sudah mengenali kita. Begitu mudahnya Rasulullah mengenali umatnya, sama mudahnya ketika kita melihat ada kuda putih di tengah-tengah kerumunan kuda hitam. Begitu jelasnya umatnya Nabi Muhammad. Lalu dari mana identitas itu bisa dimiliki oleh orang Islam sehingga dengan mudah dikenali oleh Nabi? Satu, orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi. Jadi orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi, insya Allah di akhirat itu dikenali oleh Nabi dengan mudahnya dikenali seperti mudahnya mengenali kuda putih di tengah-tengah kuda hitam. Tetapi ada juga nanti orang di hari kemudian itu tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah. Jadi pernah suatu waktu Khadijah dia sementara menjahit pakaiannya di malam hari, tiba-tiba datang angin kencang. Lalu pelita yang dipergunakan Khadijah itu padam karena waktu itu belum ada listrik. Karena angin kencang, pelitanya padam, Khadijah kaget. Lalu jarum itu jatuh ke lantai. Lantainya Khadijah itu beda dengan lantainya kita.
Mungkin lantai kita ini sudah tehel, sudah keramik, sehingga ketika ada barang jatuh mungkin gampang kita temukan. Tetapi lantainya Khadijah itu adalah pasir, sehingga ketika jarum itu jatuh, Khadijah meraba mencari di mana posisi jarum itu. Dalam waktu yang bersamaan, karena mati padam lampunya, tiba-tiba Rasulullah muncul di pintu berdiri. Dan dari wajah Rasulullah terpancar cahaya yang begitu terang, sehingga dari cahaya wajahnya Rasulullah terlihat jelas di mana posisi jarum yang jatuh pada saat itu. Lalu Khadijah bertanya, "Ya Rasulullah, alangkah terangnya cahaya dari wajahmu. Masih adakah kira-kira nanti umatmu di akhirat yang tidak bisa melihat wajahmu yang bercahaya itu?" Lalu Nabi mengatakan, "Ada." Lalu Khadijah bertanya, siapakah orang yang celaka itu ya Rasulullah? Kenapa Khadijah mengatakan orang celaka? Karena gelap saja Nabi bercahaya mukanya. Beda kita, menyala sejak lampu terkadang agak gelap muka kita. Tapi kalau di sini bercahaya semua. Ya. Paling tidak maskernya bercahaya. Ya. Lalu siapa itu, kata Khadijah? Rasulullah mengatakan, dialah orang yang ketika didengar nama saya disebut, dia tidak bersalawat kepadaku. Karena itu ketika kita bersalawat, ketika kita mendengar namanya Rasulullah disebut, pertama akan menjadi cahaya di wajah kita sehingga kita mudah dikenali oleh Nabi, dan akan menampakkan cahaya dari wajah Rasulullah sehingga kita juga mudah mengenali Rasulullah. Karena kita juga pasti kesulitan mengenali wajah Rasulullah kalau Allah tidak menampakkan identitas itu. Karena kita tidak pernah melihat Nabi. Bagaimana kita mau membedakan antara yang mana Nabi Muhammad, yang mana Abu Bakar, yang mana Umar, yang mana Utsman, Ali dan sebagainya, kalau Allah tidak menampakkan ciri-ciri itu. Dan salah satu ciri-cirinya, wajah Rasulullah akan menampakkan cahaya, tetapi itu hanya dilihat oleh orang yang rajin bersalawat kepadanya. Itu identitas yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin mudah dikenali oleh Rasulullah di akhirat kelak, maka perbanyaklah air wudu. Karena orang yang selalu ambil air wudu itu akan menampakkan cahaya di wajahnya nanti. Makanya kalau sudah berwudu, ulama kita memakruhkan untuk dilap. Jangan dilap, biarkan air itu meresap ke wajah kita. Karena itulah yang akan menjadi cahaya nanti di hari kemudian. Jadi ternyata untuk menampakkan wajah bercahaya di hari kemudian itu murah harganya, tidak perlu bayar. Atau kalaupun mau bayar, cukup bayar air pump. Karena ternyata untuk menampakkan wajah di akhirat hanya sering-sering kena air wudu. Beda kalau di dunia, belinya lama, ditunggu online, harganya juga mahal, 1 minggu tidak pakai kembali ke asal. Kalaupun masih pakai, terkadang ada istilahnya orang baku bombek muka dengan leher. Ya, tapi tidak ada di sini. Semuanya di sini mantap semua. Dua identitas ini kalau mampu kita pertahankan, maka insya Allah Rasulullah akan mudah mengenali kita. Satu, berbanyak baca salawat, minimal setiap mendengar nama Nabi disebutkan. Yang kedua, rajin-rajinlah ambil air wudu. Jadi jangan pernah mengorbankan air wudu hanya karena takut make up-nya rusak dengan alasan mahal karena beli online. Kenapa? Karena make up yang kita pakai itu hanya sifatnya sementara, tetapi cahaya wudu itulah yang akan kita banggakan di hari kemudian. Make up yang kita banggakan di dunia belum tentu bisa kita banggakan di akhirat kelak. Tetapi air wudu yang kita jaga di dunia, insya Allah kita akan banggakan di akhirat kelak. Maka saya kasih ke resep. Kalau mau berkah cahaya wajah tak dengan make up tak, pertama pilih make up yang halal. Yang kedua, setiap mau pakai make up, ambil ke air wudu. Kalau mau bercahaya dan berkah wajah tak. Kalau sudah berwudu baru make up, ke masjid insya Allah tidak ragu-ragu salat duhur. Tapi kalau sudah make up, nah belum pakai berwudu, masuk waktu duhur, mungkin kita pilih pulang di rumah dulu. Kenapa? Takut rusak make up tak. Lagi-lagi gara-gara
make up. Bayangkan dua ini bisa kita amalkan, baca salawat, selalu jaga wudu, maka Rasulullah akan mengenali kita di hari kemudian. Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, Rasulullah akan mengenali kita. Silakan. Rasulullah akan mengenali kita sama mudahnya ketika kita mengenali kuda putih di tengah-tengah kelompok kuda hitam. Bertanya lagi sahabat, ya Rasul, okelah kamu sudah kenal umatmu, bahwa umatmu ada di ujung sana, umatmu ada di ujung sana, tapi bagaimana caranya kau kumpulkan itu umatmu? Kan luas di padang mahsyar dan ada triliunan manusia. Lalu bagaimana caranya engkau bisa mengumpulkan itu ya Rasulullah? Bayangkan kalau ada di Mamuju satu orang kelihatan bercahaya, ada di Pasangkayu kelihatan satu bercahaya, ada di Tator satu bercahaya. Bagaimana cara kumpulkannya itu? Kenapa kadang pada mahsyar itu tidak seperti luasnya lapangan Galung? Kalau seperti luasnya lapangan Galung, kita cukup pakai mai panggil yang pakai seragam warna apa namanya ini? Ya, warna krem, silakan kumpul semua. Akan datang semua. Tapi ini pada mahsyar di tengah-tengah manusia banyak. Lalu Nabi mengatakan gampang. Bagaimana caranya? Perintahkan Bilal. Dialah orang yang pertama kali mengumandangkan azan, dan dia pula lah yang menjadi tukang azannya Rasulullah. Yang di surga sebelum meninggal, suara kakinya sudah ada di surga. Apa kelebihannya Bilal sehingga suara kakinya ada di surga padahal belum meninggal? Ada yang tahu? Lagi-lagi karena dia selalu berwudu dan melaksanakan salat sunnah wudunya. Jadi ibu-ibu kalau mau masuk surga juga seperti Bilal, jaga wudu tak? Mau masuk surga, Bu? Sekarang atau nanti, Pi? Nabi mengatakan Bilal, kumandangkan azan. Maka Bilal mengumandangkan azan. Ketika Bilal mengumandangkan azan, maka semua orang-orang yang biasa azan di muka bumi ini itu akan dipanjangkan lehernya oleh Allah. Tapi panjang yang bagus, bukan panjang yang jelek. Dipanjangkan lehernya dan semua mengumandangkan azan. Sehingga ketika mendengar suara panggilan azan, maka semua umatnya Rasulullah yang ada di berbagai sudut itu yang bercahaya wajahnya akan berdatangan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada panggilan azan, minimal kita ikuti apa yang lafaz yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan azan. Karena ada tong ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di Afrika sana, yang Afrika Selatan, yang jauh sekali. Kalau azan orang semakin besar suaranya orang azan, besar pun suaranya juga di belakang. Ada yang begitu di sini? Oh, tidak ada, Ji. Tapi kalau ada, angkat tangan kita sebagai tahu yang mana orangnya. Jangan kita tunjuk orangnya, tempat duduknya kita tunjuk sebentar, yang itu yang duduk di sini yang begitu orangnya. Kalau azan orang, mau tardi orang, azan Isya, oh cerita tongi di belakang. Besar suaranya orang azan, lebih besar lagi suaranya di belakang. Ada ibu-ibu yang begitu, tapi bukan yang di sini. Itu yang di sana, yang jauh dari sana. Insya Allah di sini tidak, Ji. Maksudnya tidak jauh beda sama yang di sana tadi. Nah, silakan Ibu penyuluh. Ini bukan Ibu penyuluh yang terlambat, kita yang terlalu cepat memulai barangkali.